Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi di Renungan Pagi. Kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini temanya adalah hidup dalam kasih. Natsnya terambil di dalam Roma 12 ayat 9-21. Kalau beberapa minggu yang lalu saya telah menjelaskan tentang persembahan yang benar atau ibadah yang sejati di Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Kini kita mau membaca firman Tuhan di Roma 12 ayat 9-21 mengenai hidup dalam kasih. Seperti kita ketahui bahwa jemaat Tuhan yang ada di Roma dinasehatkan oleh Paulus untuk terus hidup di dalam kasih. Kenapa hidup di dalam kasih itu sangat penting bagi kita? Kita sebagai orang Kristen harus mengetahui bahwa identitas kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Jadi kita harus bisa mengasihi kepada siapapun dalam keadaan apapun. Di dalam firman Tuhan ini sesuai tema yang saya katakan, hidup di dalam kasih di Roma 12 ayat 9-21, ada beberapa hal prinsip hidup yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih bermakna di dalam Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi orang jangan pura-pura, terdapat di dalam ayat 9-10 saya akan bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma untuk selalu memberikan kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kiranya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Kita harus bisa hidup di dalam kasih. Kita harus bisa berbagi kasih kepada siapapun, baik orang yang kita temui, ataupun orang yang mungkin baru kita kenal, ataupun orang terdekat kita. Marilah kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini. Janganlah kita memberikan kasih yang pura-pura, kasih yang tidak tulus. Tapi kita memberikan kasih yang mencerminkan sebagai anak Tuhan. Yang kedua, prinsip yang harus kita pegang agar hidup kita lebih bermakna adalah semangat dalam melayani Tuhan, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini Paulus menyadari bahwa jemaat di Roma harus bisa melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Di sini dibilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang dialami, apapun yang kita alami pada saat ini, baik kekecewaan, baik ketidaksenangan hati kita harus tetap melayani Tuhan. Di sini Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, beban kita harus tetap melayani Tuhan. Karena kata Tuhan bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya, dalam keadaan apapun, kita harus tetap melayani Tuhan. Dan yang paling utama adalah kita mau tetap bertekun dalam doa. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Dan tetap sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, ya, agar hidup kita lebih bermakna adalah senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Di sini, Paulus mengingatkan agar kita selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan juga ingin sekali kita sebagai hambanya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Menjadi saluran berkat itu tidak harus ketika kita mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tetapi dalam keadaan apapun, dalam ketidakpunyaan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Seperti kata Paulus mengatakan bahwa usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Artinya bahwa ketika orang meminta pertolongan kepada kita, ketika orang meminta bantuan kepada kita, maka kita harus membantu mereka. Kita harus menolong setiap mereka. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak hanya orang-orang yang di sekitar kita, tidak hanya keluarga kita, orang yang baru kita kenal pun di jalan ataupun dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Yang keempat, agar hidup kita lebih bermakna adalah memiliki sikap penguasaan diri. Di ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Penguasaan diri ini adalah menjadi kunci pemenang dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Ketika kita mengalami persoalan atau mengalami pergumulan, pasti yang harus diingatkan adalah ke diri kita sendiri adalah penguasaan diri. Kita harus bisa mengkontrol diri kita.
kita harus bisa menjaga diri kita. Karena ketika kita memiliki pergumulan ataupun permasalahan, banyak sekali pikiran-pikiran yang timbul pada saat itu. Sehingga terkadang manusia tergoda untuk melakukan dosa. Itulah yang Tuhan ingin mengingatkan bagi kita, adalah kita harus bisa menguasai diri kita dalam keadaan apapun. Sekalipun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, walaupun kondisi kita juga lagi baik-baik saja, kita harus tetap menguasai diri. Karena penting sekali bagi kita untuk terus menguasai diri kita dalam keadaan apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya percaya umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, marilah kita hidup di dalam kasih. Saya mau ingatkan kembali bahwa kita sebagai umat Kristen, identitas kita adalah kasih. Jadi jangan lupa untuk terus berbagi kasih dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.